Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 113, Kencan dengan Victoria. Benar-benar. Victoria begitu gembira hingga ia tampak kehilangan ketenangannya. Dia selalu merasa tidak adil jika Hailey menginjak-injaknya dengan memanfaatkan identitasnya sebagai istri presiden. Victoria adalah karyawan kawakan yang telah bekerja di perusahaan tersebut bahkan sebelum Jordan menjadi presiden. Ia juga telah banyak berkontribusi bagi perusahaan. Apa yang pernah dilakukan Hailey? Siapakah dia yang menempati ruang kantor yang begitu bagus? Victoria tiba-tiba merasa ragu, dan dia bertanya, Tuan Stelle, semuanya baik-baik saja antara Anda dan Hailey, kan? Tentu saja, Jordan tidak bisa memberitahu Victoria tentang kebenaran memalukan tentang pernikahannya. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, kami baik-baik saja, dia baru saja hamil, dan kami saling mencintai. Namun, saya menyadari bahwa saya telah terlalu memanjakannya dan akhirnya mengabaikan kalian di kantor ini. Itu bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang presiden yang kompeten. Victoria tidak lagi ragu. Ia berkata sambil tersenyum, Tuan Stelle, Anda telah memberikan contoh yang baik bagi semua pria dengan menjadi suami yang penuh kasih dan sangat memanjakan istri Anda. Kami, para karyawan, tidak akan berani merasa cemburu. Sambil menatap Victoria yang ramping, Jordan tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun selama beberapa detik. Setelah 10 menit gila yang dihabiskannya bersama Elle tadi, Jordan masih dalam keadaan bersemangat, dan hormon-hormonnya berkobar karena dia tidak dapat menahan godaan untuk tidak tergoda oleh wanita-wanita cantik. Lagi pula, Victoria juga seorang wanita cantik, jadi mustahil Jordan tidak memendam pikiran apapun tentangnya. Sejujurnya, Jordan tidak memperlakukan Victoria dengan baik. Sejak Victoria mengetahui bahwa dia menjadi presiden perusahaan, dia telah mengambil inisiatif untuk mendekatinya dan menjadi lebih dekat dengannya. Akan tetapi, Jordan selalu bersikap dingin padanya dan memperlakukannya seperti bawahan. Sekarang, Jordan menyesali keputusannya karena ia merasa akan lebih baik jika ia berkencan dengan Victoria daripada Hailey. Setidaknya, Victoria bukanlah orang bermuka dua seperti Hailey, yang tampak polos dan cantik di permukaan, tetapi sebenarnya wanita yang suka berganti-ganti pasangan dan tidak setia. Jordan bertanya, Victoria, kamu ada waktu untuk makan siang? Aku yang traktir. Senang mendengar tawarannya, Victoria setuju, tentu, saya ingin makan di Chicken and Noodles lagi. Siang harinya, Jordan dan Victoria menuju tempat parkir bawah tanah gedung perkantoran, dan bersama-sama, mereka naik ke Maybach edisi terbatas miliknya. Mereka kemudian meminta sopir untuk mengantar mereka ke pusat kota Orlando. Di kursi belakang, Jordan menuangkan segelas sampahnya untuk Victoria dan menyerahkannya padanya. Ayo kita beli sesuatu dari pusat kota sebelum berangkat makan siang, oke? Victoria jelas tidak akan berani menentang sebagai bawahan, dan dia selalu menyetujui keputusan Jordan. Victoria mengambil sampahnya dan berkata, tentu saja tidak apa-apa. Tapi Tuan Stelle, panggil aku dengan namaku. Jordan juga menuangkan segelas sampahnya untuk dirinya sendiri. Victoria bertanya sambil tersenyum, Jordan, apakah ada acara bahagia yang mengharuskan perayaan dengan sampahnya hari ini? Victoria bertanya sambil tersenyum. Sampahnya di mobil disiapkan olehnya untuk Jordan. Alasan utama Jordan meminum sampahnya adalah untuk merayakan kenyataan bahwa ia akhirnya melihat warna asli Hailey dan memperoleh ketenangan yang ia butuhkan untuk akhirnya melepaskan hubungan ini, H+P. Namun, Jordan berkata, untuk merayakan kenyataan bahwa S Corporation telah mengatasi cobaan baru-baru ini. Victoria bersulang dengan Jordan dan berkata, ketika pasar saham dibuka pada hari Senin, harga saham kita pasti akan melambung tinggi lagi. Jordan tidak menanggapi hal itu. Victoria tidak tahu bahwa harga saham S Corporation pasti akan anjlok lagi saat pasar saham dibuka pada hari Senin. Pada saat itu, Jordan akan dikeluarkan dari keluarga Stelle dan dilucuti jabatannya sebagai presiden Acme Corporation. Hubungan Jordan dan Victoria sebagai kolega akan berakhir setelah akhir pekan. Oleh karena itu, Jordan ingin mentraktir Victoria makan dan memberinya hadiah sebagai tanda terima kasih atas bantuannya di tempat kerja. Setibanya di pusat kota Orlando, Jordan langsung menuju ke toko Chanel karena Victoria menyukai tas Chanel. Ketika dia memasuki toko, asisten penjualan itu sekilas mengenali bahwa Jordan adalah presiden S Corporation yang terkenal. Selain itu, ia ditemani oleh Victoria yang kaya dan cantik. Oleh karena itu, asisten penjualan sangat antusias menyambut mereka. Jordan mengarahkan pandangannya pada sebuah tas merah, yang diambilnya dan ditunjukkannya pada Victoria. Victoria, kamu suka tas ini? Victoria mengangguk dan berkata, ya, tapi Hailey mungkin lebih suka warna yang lebih terang. Jordan mengambil tas itu dan menyerahkannya kepada asisten penjualan. Silakan bungkus ini. Victoria tercengang. Tas itu harganya $10.000.
Setelah membayarnya dengan kartu kreditnya, Jordan menyerahkannya kepada Victoria. Ini untukmu. Victoria sangat terkejut hingga dia menutup mulutnya. Jordan. Jordan benar-benar memberinya tas Chanel senilai $10.000. Jordan menepuk bahu Victoria dan berkata, ambillah, kamu sangat sibuk dengan pekerjaan ketika perusahaan kita diserang baru-baru ini dan kamu hampir tidak tidur. Ini berat bagimu. Ini hadiahmu. Jordan sudah membayarnya, dan desain tas itu lebih cocok untuk wanita dewasa, jadi kurang cocok untuk Hailey. Oleh karena itu, Victoria tidak menolak lagi dan mengambil tas itu. Terima kasih, Tuan Stelle. Ayo makan siang. Jordan dan Victoria menikmati makan siang bersama. Mereka tertawa dan mengobrol dengan riang hingga sore hari ketika mereka kembali ke kantor pada pukul 4 sore. Selama beberapa jam itu, Victoria mempunyai ilusi bahwa dia adalah pacar Jordan karena dia tidak pernah bersikap sebaik itu kepadanya sebelumnya. Jordan juga menemukan jawabannya. Dulu dia memanjakan Hailey sepuasnya, membelikannya apa saja yang diinginkannya, dan menuruti semua kemauannya. Tapi apa yang terjadi? Yang dia dapatkan sebagai balasannya hanyalah pengkhianatan. Kalau begitu, sebaiknya ia memperlihatkan cinta dan perhatiannya kepada seseorang yang lebih pantas menerimanya. Saat Victoria dan Jordan sedang makan siang, Hailey sedang mengobrol dengan Rachel. Hailey bertanya, apakah kamu sudah menghubungi Chaiden? Dia tampaknya sudah meninggalkan Orlando. Rachel tersenyum dan berkata, ya, dia kembali ke New York. Kurasa dia kabur tergesa-gesa karena tidak bisa mengalahkan suamimu. Selamat, Hailey. Ternyata keluarga Stelle lebih mengesankan. Hailey berkata dengan gembira, benarkah? Aku juga berpikir begitu. Keluarga Husli adalah keluarga yang sangat berkuasa. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan perusahaan lain dengan melakukan apa yang telah mereka lakukan pada S Corporation. Namun, Jordan berhasil mempertahankan perusahaannya. Keluarga Stelle menyembunyikan aset mereka dengan sangat baik. Syukurlah saya tidak melakukan kesalahan apapun yang mengecewakan Jordan. Dalam beberapa hari terakhir, Hailey menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Chaiden dari pagi hingga malam, di mana mereka sempat berduaan selama beberapa jam. Lagi pula, Chaiden sangat bersemangat dalam usahanya mendapatkan Hailey, dan dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengkhianati Jordan. Rachel berkata, saya benar-benar tidak sabar menunggu hari Senin tiba sehingga saya dapat melihat bagaimana Jordan mengalahkan Chaiden Husli. Rachel merasa kesal terhadap Chaiden karena dia pernah mengancamnya sebelumnya. Melihat bahwa keluarga Stelle telah unggul dalam pertempuran melawan keluarga Husli, Rachel pun sangat gembira. Begitulah, waktu berlalu dengan cepat, dan segera, hari Senin telah tiba. Pasar saham akan dibuka pada hari Senin, dan Jordan akan melawan Chaiden lagi. Banyak orang di industri menganalisis bahwa harga saham S Corporation pagi ini akan menjadi faktor penentu kemenangan. Di Jade Villa, New York. Chaiden sedang duduk di depan komputernya sambil merokok dengan cemas sementara Tyler ada di sampingnya, juga tampak sangat khawatir. Chaiden, kamu tidak bisa menutup posisimu. Teruslah bertarung dengan Jordan. Kamu tidak ingin tidur dengan Hailey Camden lagi. Dengarkan rekaman itu lagi. Tyler membentak dengan marah.